Waqala, dan beliau pernah juga berkata begini, salasum bihinna yanhadimuz zaman. Ada 3, karena yang 3 itu maka zaman itu akan hancur. Ya, 3 penyebab hancurnya zaman. Salah satunya ihdahunna zallatul alim, adalah ketergelincirnya seorang yang alim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Baik ahbabana fillah, Bapak Ibu sekalian, juga rekan santri di mana saja berada, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita berada pada halaman 235 sekarang ya. Langsung saja, ilang qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa qala Hatimun al-Asam rahimahullahu ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ya, berkata Hatim al-Asam rahimahullah ya, laisa fil qiyamati ashadda hasratan min rajulin allaman nasa ilman ya. Tiadalah di hari kiamat nanti yang paling keras penyesalannya min rajulin, daripada seorang laki-laki allaman nasa, yang telah mengajarkan orang-orang ilman, ilmu pengetahuan, fa'amilu bihi, kemudian orang-orang itu mengamalkan ilmu pengetahuan yang dia ajarkan, walam ya'mal huwa bihi, tetapi dia sendiri tidak mengamalkan huwa, dia bihi, terhadapnya, terhadap ilmu yang diajarkan itu. Nah, fafazu bisababihi, maka orang-orang beruntung, bisababihi, disebabkan dia yang mengajar mereka, wahalaka huwa, nah, tetapi dia sendiri binasa ya. Nah, ini jenis laki-laki yang paling besar sekali, yang paling keras sekali penyesalannya di hari kemudian ya. Wa qala Malik ibnu Dinarin rahimahullah, dan berkata Malik ibnu Dinar, innal alima ya, sesungguhnya orang alim itu, idza lam ya'mal bi ilmihi, apabila dia tidak mengamalkan ilmu pengetahuannya, zallat mau'izatuhu anil qulubi, maka akan tergelincirlah ya, akan lengserlah mau'izatuhu ya, mau'izahnya, nasihatnya, wejangannya, anil qulubi, daripada hati-hati orang ya. Jadi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya maka ilmu itu tidak akan pernah merasuk ya, ke dalam hati orang-orang, jadi tidak tinggal di dalam hati orang. Kama yazillul qataru anis safa ya, sebagaimana ya lengsernya atau hilangnya ya, tidak tinggalnya al-qataru, hujan, anis sofa, daripada batu licin ya. Nah, jadi ibarat seumpama batu ya, kemudian dituruni hujan, nah hujan itu tidak akan tertampung di batu tersebut, tetapi dia justru tergelincir atau lengser, jatuh ke bawah ya, tidak menyisakan sama sekali sedikit pun di atas batu yang licin tersebut air. Nah, kurang lebih seperti itu kata beliau perumpamaan orang alim yang mengajarkan ilmunya kepada orang pada saat dia sendiri tidak mengamalkan apa yang diajarkan itu. Wa ansyadu minal basit ya, dan mereka ini, para ulama ini menasyidkan ya, membuat satu syair daripada Bahrul Basit. Kata mereka, ya wa'idhan nasi, wahai orang-orang yang memberikan nasihat kepada orang-orang ya, maksudnya para pengajar, penceramah, dai dan semacamnya lah. Qad asbahta muttahaman ya, engkau telah menjadi muttahaman, dicurigai, engkau telah menjadi orang yang bahasa punya bermasalah. Id'ibta minhum, ketika engkau itu mengaibkan, minhum, dari mereka, umuran, beberapa perkara, anta ta'tiha, yang ternyata engkau sendiri yang mengamalkan atau yang mendatangi perkara tersebut. Jadi engkau sampaikan kepada orang-orang bahwa aib yang begini, tidak boleh begini, tidak benar yang namanya begini, tetapi kamu sendiri yang mendatangkan, dalam artian kamu sendiri mengamalkan itu, melakukan itu. Asbahta tansahuhum bil wa'dhi mujtahidan, engkau menjadi orang yang memberikan mereka nasihat ya, bil wa'dhi, dengan
arahan-arahan, wejangan-wejangan, mujtahidan dalam keadaan sungguh-sungguh serius betul-betul. Tetapi fal mubiqatul amri antajaniha. Nah, sedangkan bahaya-bahaya itu, artinya kebinasaan-kebinasaan itu, kesalahan-kesalahan itu, la amri demi usiaku antajaniha, engkau yang melakukannya, engkau sendiri yang melanggarnya. Taibu dunya wanasan ragibina fiha, ya, engkau mencela dunia, wanasan ragibina fiha, dan orang-orang di sekitarmu misalnya ragibina itu sangat menginginkan dunia tersebut. Kamu cela dunia, menyuruh mereka untuk jangan cenderung kepada dunia, jangan terpaku pada dunia. Wa anta aksaru minhum ragbatan fiha, tetapi engkau justru yang paling banyaknya dari mereka keinginan kepada dunia. Pada saat engkau melarang orang untuk tidak boleh ya mengumpulkan dunia, karena dunia ini fana, yang harus kita kumpulkan adalah amalan-amalia akhirat, tetapi kamu sendiri sebenarnya orang yang sangat rakus kepada dunia. Wa qala akharu, dan berkata yang lain, Bahrul Kamil, la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu, jangan engkau mencegah dari satu perangai, wa ta'ti mislahu, tetapi kamu sendiri yang mengamalkan mislahu sepertinya, seperti perangai yang engkau larang itu. Kamu suruh orang misalnya untuk jangan takabur, jangan sombong, jangan rakus pada keduniaan, tetapi kamu sendiri perangaimu seperti itu. Arun alaika idza fa'alta azimu, aib ke atas engkau idza fa'alta, apabila kamu lakukan itu, artinya apa yang kamu larang, azimu itu besar sekali aibnya, ya. Wa qala Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, ya, dan berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, marartu bihajarin maktubin alaihi, aku pernah melewati satu batu, ya, maktubin alaihi, yang mana batu itu ada tulisan alaihi di atasnya, ya, tertulis. Apa tulisan tersebut? Qlibni ta'tabir, ya, balik saya maka kamu akan bisa mengambil pelajaran. Ya, itu yang tertulis di atas batu yang dia lewati itu. Waqallabtuhu, kemudian aku pun balik batu tersebut, mencoba-coba. Faidan alaihi maktubun, tiba-tiba ya di balik itu, ya, sisi yang lain batu itu maktubun, tertulis apa? Anta bima ta'lamu la ta'mal, engkau terhadap apa yang engkau ketahui engkau tidak amalkan. Pakai patatlubu ilma ma lam ta'lam, bagaimana bisa kamu menuntut ilmu yang kamu tidak ketahui? Ya, ilmu yang kamu tahu saja kamu tidak amalkan, kamu mau mencari lagi ilmu pengetahuan yang kamu tidak ketahui. Dalam artian bahwa amalkan dulu, ya, amalkan dulu ilmu pengetahuanmu, barulah kamu menuntut ilmu-ilmu yang lain lagi. Atau bahasa lainnya, amalkanlah ilmu pengetahuanmu agar supaya Allah memberitahumu ilmu yang engkau tidak ketahui. Ya, kurang lebih seperti itu. Wa qala Ibnu Sammak rahimahullah, dan berkata Ibnu Sammak rahimahullah, kami mudzakirin, ya, berapa banyak orang-orang mudzakirin billah, yang mengingatkan kepada Allah, nasil lillahi, tetapi dia sendiri lupa kepada Allah. Wa kam min mukhawwifin billah jari'un 'ala Allah, dan berapa banyak orang yang menakut-nakutkan billahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan atau disampaikan kepada orang-orang, takutlah kalian kepada Allah, jangan melakukan kemaksiatan. Ini yang dimaksud dengan mukhawwifin billah. Tapi jari'un 'ala Allah, dia sendiri berani 'ala Allah, ke atas Allah Subhanahu wa taala. Dia langgar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min muqarrabin ilallahi, dan berapa banyak orang yang mendekat kepada Allah, ba'idum minallah, tapi dasarnya sebenarnya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min da'in ilallah, berapa banyak orang yang menyeru kepada Allah, far minallah, tetapi justru dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min talin li kitabillah, dan berapa banyak orang yang membaca kitab Allah, munsalihum min ayatillah, tetapi dia keluar, terlepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Ini gambaran Imam Ibnu Sammak rahimahullahu taala terhadap mereka orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, atau disebut dengan ulama su, kurang lebih seperti itu. Wa qala Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, laqad a'rabna fi kalamina falam nalhan, ya, sungguh ya kita telah mengi'rab, ya, fi kalamina, pada perkataan-perkataan kita. Artinya apa? Kita memperbagus perkataan kita.
falam nalhan. Nah, kita bahkan sampai-sampai tidak ada salahnya ya. Lam nalhan, tidak salah dalam menyampaikan bahasa itu, indah sekali, luar biasa sekali bahasanya. Walahanna fi a'malina falam na'rib. Nah, tetapi kita salah dalam pengamalan kita, falam na'rib, dan kita tidak memperbaikinya. Kita fokus kepada bahasa kita fokus kepada luaran kita, tetapi pengamalan sendiri terhadap bahasa yang kita sampaikan itu salah. Ya, artinya kita tidak amalkan. Wa qala Al-Auza'i, nah berkata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, idza ja'al i'rabu dhahabal khusyu'. Apabila datang itu i'rab, artinya apabila datang itu usaha untuk memperbaiki perkataan-perkataan kita dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan kebaikan, dhahabal khusyu', maka otomatis rasa khusyuk, rasa takut itu tidak ada di diri kita, hilang ya. Umumnya seperti itu. Artinya kalau orang fokus di masalah bahasa saja, retorika atau bahasa kita luaran saja, sekedar teori saja, maka otomatis perasaan khusyuk yang menuntut agar supaya teori atau bahasa yang kita sampaikan itu diamalkan itu hilang, itu khusyuk tersebut, pergi dia, karena kita tidak fokus di situ, kita fokusnya ke bahasa itu. Oke. Warawah Makhulun, dan meriwayatkan Imam Mahkul an Abdurrahman bin Ghanmin, dari Abdurrahman bin Ghanmin, annahu, bahwasanya beliau pernah berkata, qala haddatsani asyaratun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ya disampaikan hadis, diajarkan ya 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 yang mengajarkan dia ya, yang sampai berita atau hadis kepada dia dari para sahabat ini. Qalu, yang mana mereka ini berkata, para sahabat ini, kunna nadrusul ilma fi masjid Quba ya. Kami mengkaji ilmu pengetahuan di Masjid Quba ya, masjid di Madinah. Idza kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba keluar kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata begini, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu ya, pelajarilah apa yang kalian inginkan untuk kalian pelajari. Fala ya'jurakumullahu hatta ta'malu, Allah itu tetap tidak akan memberikan kalian pahala sampai kalian mengamalkan apa yang kalian pelajari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajar saja sesuka kalian, tetapi catatannya ingatnya, Allah tidak akan pahalakan ya apa yang kalian pelajari sesuka hati kalian ketika kalian itu tidak mengamalkannya. Nanti kalian amalkan, barulah Allah akan berikan pahala. Okay. Wa qala Isa alaihi salam, dan berkata Nabiullah Isa alaihi salam, masalul ladzi yata'allamul ilma wa la ya'malu bihi ya, perumpamaan orang yang mempelajari ilmu pengetahuan tetapi dia tidak mengamalkannya, kama salimra'atin zanat fis sirri fahamalat, seperti perumpamaan seorang wanita zanat yang berzina fis sirri, secara diam-diam, fahamalat, kemudian dia hamil. Fadhahara hamluha, nah tiba-tiba di kemudian hari ya tampaklah kehamilannya ya, semakin besar perutnya. Nah pada saat itu maka akan iftadahat, dia pun kemudian menjadi malu, dalam artian ya ketahuan ya, kurang lebih seperti itu akan keburukan yang dia lakukan. Fakadzalika, demikianlah man la ya'malu bi ilmihi, orang yang tidak mengamalkan ilmunya, yafdahuhullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah, akan dipermalukan dia oleh Allah tabaraka wa ta'ala di hari kiamat, ala ru'usil ashhad, nah, di tengah orang-orang yang banyak menyaksikan pada saat itu, waliyadzubillah ya. Wa qala Mu'adz rahimahullah, dan berkata Mu'adz rahimahullah ya, ihdharu zallatal alim ya, hati-hatilah ya, waspadailah ya, zallata, kesalahan atau ketergelinciran seorang alim ya. Lianna qadrahu indal khalqi azimun, karena sesungguhnya status dia di sisi makhluk, di tengah orang-orang itu azimun, besar sekali ya. Hati-hati terhadap kesalahan orang alim. Fayattabi'unahu ala zallati, maka orang-orang itu akan mengikuti dia atas kesalahannya ya, karena dia sudah jadi panutan, karena dia sudah jadi idola, kurang lebih seperti itu. Nah maka ketika dia melakukan satu kesalahan itu bahaya sekali
bahaya sekali karena akan diikuti oleh yang lain, oleh fansnya, oleh pengikutnya dan semacamnya. Nah, ini arahan dari Mu'adz rahimahullahu taala untuk kita berhati-hati terhadap kesalahannya orang alim ini. Oke. Wa qala Umar radhiyallahu an, dan berkata Umar radhiyallahu anhu, idza zallal alimu, apabila tergelincir seorang yang alim itu, ya, zalla bi zallatihi alamun minal khalqi, maka akan tergelincir bi zallatihi karena kesalahannya, alamun, yaitu alam minal khalqi daripada makhluk. Artinya ya alam makhluk itu akan tergelincir, akan salah ketika seorang alim ternyata juga salah. Itu kata Umar radhiyallahu anhu. Artinya beliau ini memberikan kepada kita lampu merah agar supaya hati-hati terhadap kesalahannya itu. Jadi kalau orang alim harusnya mengambil ibarat ini, jangan coba-coba melakukan kesalahan terhadap apa yang mereka sampaikan karena dampaknya luar biasa sekali kepada alam, bahkan dalam ungkapan ini. Waqala, dan beliau pernah juga berkata begini, salasum bihinna yanhadimuz zaman, ada 3 karena yang 3 itu maka zaman itu akan hancur. Ya, 3 penyebab hancurnya zaman. Salah satunya ihdahunna zallatul alim, adalah ketergelincirnya seorang yang alim. Sementara 2 yang lain yang dimaksud ini adalah ketika dunia itu sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kemudian berlomba-lomba kepada dunia tersebut, itu yang akan menghancurkan zaman. Kemudian yang terakhir adalah orang munafik yang selalu berdebat, ya. Oke, waqala Ibnu Mas'udin, dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang nanti ke atas orang-orang itu satu masa, tamluhu fihi adzubatul qulub, ya, akan menjadi asin padanya, pada zaman tersebut itu adzubatul qulub, tawarnya hati. Tawar hati itu tiba-tiba hilang, kemudian berubah menjadi asin, artinya tidak baiklah maksudnya. Fala yantafi'u yawma idzin bil ilmi alimuhu wala muta'allimuhu, ya, tidak akan pernah mengambil manfaat di hari tersebut bil ilmi terhadap ilmu pengetahuan, orang alimnya kah, dan tidak pula para penuntut ilmunya. Jadi orang alim di zaman tersebut dan juga orang yang menuntut ilmu di zaman tersebut yang belajar itu tidak akan pernah bisa mengambil manfaat dari ilmu yang mereka pelajari, dari ilmu yang mereka ajarkan. Jadi akan ada zaman nanti seperti itu. Fatakunu qulubu ulama'ihim, maka adalah hatinya para ulama mereka di zaman itu mislas sibahi, seperti suatu tanah min dawatil milhi, yang mempunyai kandungan garam, ya. Tanah yang bergaram, kurang lebih seperti itu. Yanzilu 'alaiha qatrus sama, ya, yang turun kepada tanah tersebut itu hujan langit. Fala yujadulaha adzubatum, nah, maka tidak ditemukanlah bagi tanah tersebut adzubatum, ketawaran. Ya, artinya bagaimanapun hujan yang menimpa tanah tersebut, turun kepada tanah tersebut, tapi tanah itu adalah tanah yang asin, maka dia tetap tidak akan tawar, akan asin terus. Nah, wadhalika, nah, yang demikian itu artinya penyebab semua itu adalah idza malat qulubul ulama'i ila hubbid dunya, apabila, ya, cenderung hati para ulama pada saat itu ila hubbid dunya, kepada cinta dunia, wa isariha alal akhirah, dan mementingkannya alal akhirah, ketimbang akhirat. Jadi ketika para ulama, ya, orang yang alim, orang yang berilmu itu raghbahnya, keinginannya, ketamakannya terhadap dunia itu tinggi sekali, bahkan dunia lebih dipentingkan daripada akhirat, maka sadar itulah zaman yang dimaksud ini akan terjadi. Dalam hal ini manfaat tidak akan pernah ada, bagaimanapun kita menyampaikan ilmu pengetahuan, bagaimanapun orang-orang belajar ilmu pengetahuan agama, manfaatnya tidak ada gunanya. Nah, kurang lebih seperti itu, waliyadzubillah. Fa inda dzalika, maka pada saat itulah yaslubuhallahu taala, Allah akan cabut, ya nabi al-hikmati, sumber hikmah itu. Hikmah itu sudah tidak ada, kebijaksanaan itu sudah tidak ada lagi, kebaikan itu sudah tidak ada lagi. Ketika Allah sudah cabut hikmah yang terjadi pada zaman tersebut disebabkan ulama-ulama yang tidak benar. Wa yutfi'u masabihal huda, dan Allah akan padamkan lentera hidayah min qulubihim, dari hati mereka.
fayukhbiruka alimuhum ya hina talqahu annahu yakhshallaha bilisanihi wal fujuru bayyinun fi amalihi. Fayukhbiruka alimuhum, maka akan memberitahukan engkau orang alimnya mereka ya hina talqahu, ketika engkau berpapasan dengan mereka ini, orang-orang alim ini, annahu yakhshallaha bilisanihi, bahwasanya dia takut kepada Allah dengan lisannya ya. Wal fujuru bayyinun fi amalihi, tetapi keburukan, kejahatan itu jelas sekali dalam pengamalannya. Jadi zaman tersebut nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, kamu akan temukan nanti zaman tersebut di mana ada orang alim yang mengatakan kepada kamu bahwa dia takut kepada Allah, dia sangat cinta kepada Allah, dia sangat taat dalam menjalankan agama Allah. Itu yang dia sampaikan. Tetapi kalau kita lihat perbuatannya, itu bayin sekali bahwa dia tidak mengamalkan ilmunya. Al-fujur yang terlihat di dalam pengamalannya, waliyadzubillah. Fama akhsaba al-alsuna yauma idzin, alangkah ya suburnya, maksudnya alangkah hebatnya, luar biasanya lisan yauma idzin, di hari itu ya, di zaman itu, wa ma ajdabal quluba, dan alangkah keringnya, gersangnya hati di zaman tersebut. Jadi kata Ibnu Mas'ud, di zaman itu lisan, perkataan, retorika, bahasa itu wah indah sekali, mantap sekali, luar biasa sekali, tetapi hati pada saat itu kering kerontang, waliyadzubillah. Wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang mana tiada Tuhan kecuali Dia, madzalika illa, tiadalah yang demikian itu melainkan li annal muallima allamu li ghairillah, karena sesungguhnya para pengajar itu mereka mengajarkan bukan karena Allah, wal muta'allima ta'allamu li ghairillah ta'ala, dan para pelajar mereka belajar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebab inti terjadinya zaman tersebut, waliyadzubillah. Para pengajarnya sudah tidak lillahi lagi, dan para pelajarnya juga sudah tidak lillahi lagi. Ya, wa fil injili maktubun. Nah, di dalam kitab Injil itu ada tercatat ya, ada suatu perkataan ya, dari wafil Injil, dan di dalam kitab Injil itu maktubun tertulis, la tatlubu ilma ma lam ta'lamu, jangan engkau mencari ilmu apa yang engkau tidak ketahui, hatta ta'amalu bima alimtum, sampai engkau mengamalkan akan apa yang engkau ketahui. Jangan engkau belajar sebelum engkau mengamalkan apa yang telah kamu pelajari. Kurang lebih seperti itu maksudnya. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan berkata Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata beliau, innakum, sesungguhnya kalian, fi zamani man taraka fi usra ma ya'lamu halaka, ya, sedang berada pada zaman di mana orang jika meninggalkan ya sepersepuluh apa yang ia ketahui, halaka, maka dia akan binasa. Ini zaman para sahabat. Dia tinggalkan sepersepuluh dari apa yang dia ketahui dari ilmunya itu, maka dia akan binasa. Wa sayati zamanun, dan akan datang nanti suatu zaman di kemudian hari, man amila fihi bi'usyri ma ya'lamu, siapa orang yang mengamalkan pada zaman itu sepersepuluh apa yang ia ketahui, najah, maka dia akan selamat. Sepersepuluh saja dia amalkan dari sekian banyak yang dia ketahui, maka dia selamat. Wadhalika, ya, yang demikian itu artinya kok bisa seperti itu? Ya, kok bisa hanya sepersepuluh saja dia amalkan dikategorikan sebagai orang selamat? Likasrotil battalin, karena banyaknya orang-orang yang menganggur. Artinya karena banyaknya orang yang tidak tertarik kepada kebenaran, karena banyaknya orang yang tidak mengamalkan kebenaran, maka pada saat itu ada yang mengamalkan kebenaran, walaupun sepersepuluhnya saja, itu sudah dianggap luar biasa sekali, sudah dianggap selamat. Hakadha wabillahi taufik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رب صل عليه وسلم